Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizla Putri, NIM Donor 9. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS, yakni matkul studi Quran. Dan soalnya adalah 1. Lafalkan ayat-ayat di bawah ini dengan benar dan jelaskan terdapat dalam surat apa dalam Al-Quran. Apakah kedua ayat ini bisa dikategorikan dalam konsep nasakh? Kalau iya, maka tentukan ayat yang menasakh dan ayat yang dinasakh serta menjelaskan hukum yang digantikan darinya menggantikannya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 183, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aibadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dari penjelasan tersebut adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan Al-Baqarah ayat 187 termasuk golongan surat Madaniyah. Kedua surat ini dinasakh dan dimansukh. Quran surat yang dinasakh adalah Al-Baqarah 183 dan Quran surat yang dimansukh adalah Quran surat Al-Baqarah 187. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sendiri menjelaskan tentang kewajiban berpuasa dan Quran surat Al-Baqarah 187 menjelaskan tentang suami yang menggauli istri pada malam hari bulan puasa. Hukumnya adalah yang ada gantinya atau nasya ilal badal. Setelah soal pertama, sekarang soal kedua, yaitu lafalkan ayat-ayat di bawah ini dengan benar dan jelaskan terdapat dalam surat apa dalam Al-Quran. Kemudian tentukan posisi Makkiyah dan Madaniyah atau masing-masing ayat tersebut dengan penjelasan alasannya. Surat yang pertama adalah surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Surat yang kedua adalah Al-Anfal ayat 41, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama qanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari penjelasan surat tersebut adalah surat yang pertama, surat Yasin ayat 1-4. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Dinama Yasin karena surat ini dimulai dengan 2 abjad Arab Yasin dan termasuk kategori ayat mutasyabihah. Surat Yasin ayat 1-4 menjelaskan tentang kesaksian Al-Quran atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Al-Anfal ayat 41 termasuk golongan surat Madaniyah. Surat ini menjelaskan tentang harta rampasan perang dan diturunkan berkenaan dengan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, yang merupakan peristiwa penting untuk menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Sekarang adalah soal terakhir. Lafalkan ayat-ayat di bawah ini dengan benar dan jelaskan terdapat dalam surat apa dalam Al-Quran. Kemudian jelaskan isi keterkaitan munasabah kedua ayat tersebut dengan penjelasan bentuk munasabahnya dari segi sifatnya. Ayat yang pertama adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua adalah dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama adalah Quran surat Al-Fatihah. Penjelasannya adalah munasabah penutup surat dengan pembukaan surat. Contohnya adalah dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ini tunjukkanlah kami jalan lurus. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-2, yakni kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya.
petunjuk atau jalan bagi mereka yang bertakwa. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dalika kitabillah raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.